Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini saya akan sharing tentang kenapa Natal tanggal 25 Desember. Apakah memang Yesus lahir di hari itu di tanggal 25 Desember atau ini hanya kelanjutan seperti sumber-sumber yang di luar Kristen yang sering kita dengar di mana-mana. Natal itu adalah sama dengan perayaan pagan Romawi. Natal itu kelanjutan dari hari raya kafir penyembahan dewa matahari yang dilaksanakan pada abad ketiga di Roma oleh Roma, yang kemudian dijadikan hari raya Kristen oleh Konstantin pada abad keempat. Apakah demikian? Nah, saya akan bahas ini dalam dua hal. Yang pertama dari sejarahnya, ada 5 sumber yang saya akan coba kemukakan. Sebenarnya ada banyak, tapi saya cukup ambil 5. Kemudian kita akan lihat dari isi Alkitab sendiri, dari teks Alkitab sendiri. Yang pertama dari sejarah, yang pertama ada Paus Telesporus. Sejak tahun 125 Masehi, Paus Telesporus telah merayakan ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember. Jadi ini terjadi pada abad pertama, jauh sebelum perayaan hari raya penyembahan dewa matahari pada abad ketiga di Roma. Kemudian yang kedua, Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Dia adalah murid dari Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes adalah murid langsung dari Tuhan Yesus. Dalam bukunya Ad Versus Haeresis, menentang ajaran-ajaran sesat, dia mencatat bahwa hari Annunciation atau pewartaan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus itu terjadi pada tanggal 14 Nisan dalam kalender Yahudi, yang sama dengan 25 Maret dalam kalender Masehi. Jadi kalau ditarik ke depan 9 bulan, maka tepat jatuh pada tanggal 25 Desember. Kemudian oleh yang ketiga, Hopilistus, dia adalah salah seorang sejarawan Roma. Pada tahun 204 Masehi, jadi abad kedua, dia menulis bahwa Yesus lahir 8 hari sebelum bulan Januari, yaitu 25 Desember. Dia juga menulis bahwa Yesus mati itu 8 hari sebelum bulan April, jadi tanggal 25 Maret. Dan tanggal itu juga disebut sebagai hari pembuahan bayi Yesus dalam rahim Maria. Kemudian yang keempat, dari De Coptic Didaskalia tahun 185 Masehi menulis bahwa Yesus terang dunia itu lahir pada hari raya Hanukkah tanggal 25 Kislev atau tanggal 29 Kia menurut kalender Mesir, yang sama dengan 25 Desember dalam penanggalan Masehi. Kemudian yang kelima itu dari salah seorang patriark gereja ortodoks Syria di Antioquia yang hidup 168 sampai 183 Masehi. Dia menulis, namanya adalah Mark Theophilus. Dia menulis bahwa kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita setiap tanggal 25 Desember, jatuh pada hari apapun. Jadi menurut sejarah, perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu sudah dimulai sejak abad pertama, jauh sebelum perayaan penyembahan dewa matahari pada abad ketiga oleh Roma. Jadi perayaan ini sudah dilaksanakan oleh tokoh-tokoh gereja awal, oleh gereja kuno pada awal abad pertama, dari abad pertama Masehi. Dengan demikian, ini perayaan ini secara sejarah memang sudah dirayakan sejak abad pertama pada gereja-gereja awal, oleh tokoh-tokoh gereja awal, oleh bapak-bapak gereja awal, tanggal 25 Desember. Kemudian kita akan lihat yang kedua, sumber yang kedua itu dari teks Alkitab sendiri. Dari Lukas 1 ayat 26 kita dapat sedikit gambaran tentang waktu kehamilan dari Maria. Dalam Lukas 1 ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kemudian ada pesan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan hendaklah dinamakan Yesus Kristus. Nah, penjelasan jelas dalam bulan ke-6. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bulan ke-6? Apa bulan ke-6 ini bulan dalam kalender Yahudi atau maksud yang lain?
Kalau dalam kalender Yahudi bulan ke-6 itu adalah bulan Elul. Nah, untuk bisa memahami maksud bulan ke-6 kita harus lihat seluruh konteks ya dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 26. Nah, dalam pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25 itu ada gambaran tentang pelayanan Sakaria, lalu kemudian di akhir dari pelayanan itu ada pesan bahwa istrinya akan mengandung, dan kemudian istrinya mengandung sampai pada istrinya mengandung, lalu ada penjelasan sampai kepada ayat 26. Nah, dalam ayat yang paling dekat menjelaskan ayat 26 adalah ayat 24. Dalam ayat 24, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya, ini istri Sakaria, mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri kepadanya. Jadi setelah Elisabet mengandung selama 5 bulan Allah tidak bicara. Kemudian baru pada bulan ke-6 pesan itu datang kepada Maria. Jadi yang dimaksud dengan bulan ke-6 Allah berbicara kepada Maria itu adalah bulan ke-6 dari kehamilan Elisabet. Bulan ke-6 dari kehamilan Elisabet, bukan bulan ke-6 dalam kalender Yahudi. Nah, pertanyaan kemudian, kapan Elisabet hamil? Untuk bisa tahu jelas kapan Elisabet hamil, kita harus lihat konteks di pasal 1 kitab Lukas. Elisabet hamil setelah masa tugas dari rombongan golongan imam Abia. Nah, Sakaria ini adalah golongan Imam Abia, yaitu golongan ke-8 dari banyak golongan imam di dalam ibadah yang melayani dalam ibadah orang Yahudi di Bait Allah. Nah, kapan golongan Abia itu bertugas itu akan menentukan kapan Elisabet hamil, juga menentukan kapan Maria hamil. Nah, kalau kita buka sejarah gereja di konteks penjelasan Alkitab, maka kita akan menemukan beberapa sumber. Nah, kalau dalam 1 Tawarik 24 itu ada penjelasan golongan itu kan golongan pertama adalah golongan Yoyarib, ada golongan kedua, ketiga dan seterusnya, dan golongan Abia di mana Sakaria ada di situ itu masuk golongan ke-8. Jadi kapan golongan ke-8 melayani? Maka kita harus lihat dulu golongan pertama melayani mulai kapan. Nah, Alkitab mencatat bahwa setelah orang Israel pulang dari pembuangan, maka ibadah Yahudi kembali dilaksanakan. Jadi berarti yang pertama melayani di masa setelah pulang dari pembuangan adalah golongan Yoyarib, golongan pertama. Nah, satu masa tugas golongan imam itu adalah 1 minggu. 1 minggu termasuk melayani juga di Sabat. Itu masa tugas golongan imam itu 1 minggu. Nah, dalam Sakaria pasal 7 ayat 8 sampai 10 kalau kita baca Sakaria 7 ayat 8 sampai Esra 7 ayat 8 sampai 10, dalam kitab Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan berkata begini. Esra Nehemia, Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya panjang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi bulan pertama itu dimulai perjalanan pulang orang Israel dari Babel, dan sampai tiba dari pembuangan itu pada bulan kelima. Bulan kelima sampai kepada tiba itu bulan kelima, bulan Av dalam kalender Yahudi, dan dimulailah ibadah di Bait Allah pada bulan kelima, bulan Av. Dengan demikian golongan Yoyarib sebagai golongan kelompok pertama dalam kelompok imam Yahudi itu melayani bukan di bulan pertama dalam kalender Yahudi, tapi mereka mulai kembali melayani itu di bulan kelima, bulan Av dalam kalender Yahudi, waktu di mana orang Israel pulang dan memulai kembali
ibadah di dalam bait Allah. Nah, buktinya dari mana? Buktinya dari mana? Selain Esra pasal 7 ayat 8 sampai 10 mencatat, kita juga bisa melihat bukti lain. Bukti lain itu di dalam sudah dikonfirmasi juga dalam kitab tradisi orang Yahudi dalam Ta'anik 29a, ketika bait Allah runtuh pada tahun 70 Masehi tanggal 9 bulan Av. Yang melayani itu adalah kelompok Yoyarib, yang sementara melayani pada waktu itu adalah kelompok Yoyarib, jadi golongan pertama dari para imam. Kemudian seorang Rabi Yosef ben Halafta pada tahun 150 Masehi, dia menulis bahwa rombongan imam pertama pada abad 1 yang piket pada bulan Av itu adalah rombongan golongan Yoyarib. Jadi pada bulan Av itu golongan Yoyarib. Kemudian Yosefus, salah seorang sejarawan Yahudi, dia juga menulis bahwa pada waktu Israel dihancurkan oleh Roma itu terjadi pada bulan Av, dan golongan imam yang melayani di bait Allah pada masa itu pada bulan Av itu adalah golongan Yoyarib. Itu artinya kalau kita lihat kalender Yahudi, maka kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pastinya karena Yoyarib melayani di bulan Av sekitar Juli sampai Agustus, maka kalau kita tarik sampai ke golongan ke-8 itu, maka golongan ke-8 atau golongan Abia di mana Sakaria ada, itu melayani pada bulan Tisri, kurang lebih pada bulan September Oktober. Jadi pada bulan itulah si Elizabeth mengandung. 6 bulan setelah mengandungnya Elizabeth itu jatuh pada bulan Nisan dalam kalender Yahudi, kurang lebih bulan Maret sampai April. Berarti karena Sakaria melayani di golongan ke-8, maka dia melayani pada minggu keempat, kurang lebih ya, minggu keempat di bulan Tisri. Itu artinya minggu keempat bulan Tisri itu berarti di minggu terakhir bulan Oktober kalender Masehi. Itu juga berarti dia jatuh di bulan Nisan, itu berarti di minggu terakhir di bulan Maret. Minggu terakhir di bulan Maret. Nah, jadi fix menurut teks Alkitab bahwa Elizabeth lahir di bulan Tisri dan mengandung di bulan Tisri, dan Maria mengandung di bulan Nisan. Nah, 9 bulan setelah bulan Nisan itu jatuh pada bulan Tevet. Jadi itu Desember sampai Januari. Jadi menurut data Alkitab bahwa memang Maria mengandung di bulan Nisan dan melahirkan di bulan Tevet, 9 bulan proses mengandung. Dengan demikian Yesus memang menurut sejarah lahir tanggal 25 Desember, dan dalam teks Alkitab sendiri dia juga lahir pada bulan Desember tanggal 25. Nah, bapak-bapak gereja yang menentukan tanggal ini tidak mungkin salah. Mereka begitu akurat secara cermat, tidak hanya melihat dari sejarahnya tapi juga melihat teks di Alkitab yang mencatat hal itu. Bahkan bukan cuma di situ, tapi beberapa sejarawan Roma, sejarawan Yahudi juga menjelaskan bahwa memang Yesus lahir tanggal 25 Desember, dan itu sudah dirayakan sejak abad pertama mulai dari gereja purba. Dan kemudian dalam teks Alkitab sendiri kita dapat gambaran bahwa memang Yesus lahir di tanggal 25 bulan Desember. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita merayakan Natal tanggal 25 Desember? Itu bukan karena sesuatu yang kebetulan atau dicari-cari saja, atau merupakan ada kaitan dengan perayaan pagan Romawi, atau ada kaitan dengan perayaan penyembahan kafir, penyembahan dewa matahari pada abad ketiga di Roma, yang kemudian dijadikan sebagai hari raya Kristen oleh Konstantin pada abad keempat. Bukan di situ, tapi memang sejak awal menurut sejarah
tanggal 25 Desember sudah dirayakan mulai di abad pertama oleh gereja-gereja kuno, gereja Kristen awal, dan juga oleh bapak-bapak gereja. Dan dalam teks Alkitab kita baca di kitab Lukas, kitab Esra, memang Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.